Hei, sini semuanya, maju kalian semua. Apa? Udah nggak inget, Kak. Gak mau jawab ah. VTR, program to win. Ya, ini SMA atau SMK dulunya? SMA di Surabaya. SMA. Aku SMA. SMA. Kenapa milih SMA? Karena lebih general. Kalau SMK kan lebih kayak dijurusin kan. Sedangkan aku pas itu masih nggak tahu aku maunya apa. Jadi kayak pilih SMA aja. Di sekolah itu cuma ada SMA, jadi mau nggak mau masuknya SMA. Karena emang pengen SMA aja. Kalau SMK kan biasa kan bisa langsung nggak usah kuliah gitu. Kalau aku emang pengen kuliah jadi SMA. Emang SMK nggak bisa kuliah? Bisa, cuman kebanyakan. Oh, kebanyakan. Iya, kebanyakan. Kasih tau dong pengalaman lucu kamu selama di SMA yang masih diingat sampai sekarang. Gak ada. Cerita lucu waktu SMA. Iya. Apa? Udah nggak inget, Kak. Apa ya? Gak ada lagi, banyak yang dilupain. Oh, aku pernah disawer kartu. Apa ya? Waktu masa sekolah itu diusir dari kelas. Jadi kayak sama teman-teman dulu itu termasuk geng yang apa ya? Dibilang problematik gitu lah. Tapi problematik itu bukan yang kayak nakal banget gitu loh. Jadi kayak problematiknya tuh kayak ya nakal-nakalnya cuma nakal-nakal biasa doang, bukan yang kayak gimana-gimana. Jadi ya bareng teman-teman mau rame-rame bolos sekolah. Terus habis itu, aduh kan kepala sekolah aku tuh dulu tuh kayak suka telat gitu kan. Jadinya tuh waktu itu aku sama temen aku ngumpet di belakang sekolah gitu. Bareng rame-rame gitu. Terus taunya kepala sekolahnya datang telat ngeliat kita, nyiduk. Terus udah dipanggil orang tua. Jadi aku tuh waktu SMA ya. Waktu SMA aku tuh pernah bolos sekolah. Dan buat apa kalian tahu bolosnya? Cuma buat makan bubur doang pagi-pagi, terus habis itu kita main lagi kemanapun itu. Jadi pas itu kan aku lagi main capsa kan di kelas. Aku lagi main capsa. Nah, terus kita tuh mainnya pas kayak jam ganti pelajaran gitu loh. Harusnya gurunya tuh nggak masuk ke kelasnya kita. Karena setauku gurunya habis gitu tuh kayak lagi libur gitu kan. Terus tiba-tiba ada satu guru masuk ke kelasku. Nah, gurunya ini bukan guru kita, dia ini salah masuk kelas. Tapi dia kayak masuk ke kelasku terus dia kayak, "Oh, saya salah ya? Iya Pak, salah, ini bukan pelajaran biologi harusnya." Terus dia kayak, "Loh, kalian kok main kartu?" Terus aku kayak panik gitu kan. Terus, "Mana kartunya sekarang?" Gitu. Terus habis itu aku kasih kartunya, disawat dong ke kita. "Hei, sini semuanya, maju kalian semua." Terus kita maju kan. Terus dia bilang gini, "Kalian ini sama Tuhan aja nggak takut jadi apa kalian? Saya sumpahin kalian tabrak motor." Selama di SMA, Char ini adalah orang yang sering diantar jemput atau orang yang bawa kendaraan pribadi? Nah, aku diantar jemput karena aku nggak bisa nyetir. Aku diantar jemput. "Diantar, karena nggak bisa nyetir." Diantar jemput, nggak bisa nyetir soalnya. Oke, jadi kejadiannya tuh waktu itu, ini tuh emang malah petaka sih guys. Jadi kan lagi Jumatan nih, pulang sekolah tuh, lagi Jumatan. Dimana posisinya tuh bener-bener jalan tuh sepi banget. So aku tuh bawa motor guys sama teman aku. Dan kalian tahu nggak sih, kayak tanjakan terus belokan kan. Nah, aku tuh gak tau kenapa kayak lagi ada bisikan nggak bisa ngerem guys. Itu tuh bener-bener, rasanya tuh bener-bener. Dan aku tuh lurus terus, dan aku tuh hampir jatuh ke jurang. Tapi untungnya aku nabrak pasir, jadinya kayak gak jatuh. Tapi yang lebih memalukan lagi, itu tuh lagi bubar Jumat. Pelajaran apa yang Cia suka dan pelajaran apa yang tidak Cia suka selama di SMA? Pelajaran yang paling suka di SMA dulu, Yang paling aku suka, apa ya, Inggris kali ya. suka matematika. Yang paling suka kimia. Yang paling aku benci banget, mat. Yang paling nggak disuka kimia. Yang paling gak suka sejarah. Kenapa? Suka dan benci sama hal itu? Karena kalau mat susah banget dan kalau Inggris ya masih bisa lah. Nggak bisa banget. Dulu aku pernah dapat kimia, dapat 25 nilainya. Karena kimia itu aku les sama satu guru kan. Dia tuh kayak guru yang bikin bank soal di sekolahku. Jadi apa ya? Enggak, dia tuh udah quit. Dia udah pensi.
tapi dia yang bikin bank soal. Terus tiap ujian bank soalnya tuh selalu kayak jadi kunci gitu loh. Jadi kayak kalau guru bikin soal ujian tuh asalnya dari sana semua. Jadi kimia aku selalu smooth dari awal sampai akhir. Setauku kayaknya kimia aku di rapot 98. Gara-gara guru lesku ini. Kamu IPA ya? Iya, IPA. Terus kenapa nggak suka sama sejarah? Karena gurunya rese. Karena aku tuh dulu kan suka banget warnain rambut kan. Terus aku tuh udah itemin bolak-balik, tapi hasilnya tuh masih coklat. Terus kayak tiap pelajaran sejarah dia minta aku keluar dari kelas. Makanya aku gak suka. Citra ini anak OSIS nggak sih pas di SMA? Iya, OSIS. Enggak, tapi aku sempat mau masuk OSIS tapi gak jadi. Anak OSIS. OSIS. Pandangan Citra terhadap OSIS tuh seperti apa sih? Pandangan ya? Ya. Nggak tahu, dipilih ya udahlah. Terus kalau misalnya ada acara-acara gitu, kalau yang OSIS tuh kayak enak aja dapat privilege gitu loh, kayak misalnya acara perkemahan. Kalau di sekolah aku dulu ada acara perkemahan. Kalau yang OSIS tuh kayak lebih enak aja, nggak ikut games, nggak ikut senam-senam yang gini-gini lah, nggak ikut hukuman-hukuman, jadi kayak lebih enak aja gitu, lebih enjoy. Jadi masuk OSIS biar dapat privilege ya Cia ya? Seru sih. Soalnya kan aku bagian perlengkapan. Jadi tuh kayak bisa ada alasan buat bolos keluar nyari barang perlengkapan kalau lagi ada acara sekolah. Bisa bolos kelas juga kan kalau OSIS? Seru sih, karena kayak kita kayak berkuasa gitu kan. Terus bagianku tuh bagian kayak dep orkes, jadi kayak UKS gitu loh. Jadi kita pas upacara nih, semua anak-anak panas-panas, kita di pinggir gitu ngadem, nungguin kalau ada yang tumbang gitu. Kayak menurut aku tuh kadang tuh ada aja yang masuk OSIS untuk menjadi famous aja. Oh, ada kayak gitu. Menurut aku ada, karena kayak kebanyakan tuh gitu nggak sih? Kayak FOMO aja gitu loh. Tahu nggak sih kepanjangan OSIS itu apa? Aduh, malu banget lagi. Apa ya? Apa, Oh? Oh, Organisasi. yes. Organisasi siswa. Organisasi siswa ya? Yes. I-nya? Aduh, I-nya apa? Organisasi siswa. kok nggak tahu ya? Terus Intra. Intra S-nya? sekolah. Nah, apa? Nggak tahu lagi, apa? Organisasi siswa intra sekolah. Oke. Biasanya jajan sehari tuh berapa di SMA? Aku nggak sehari, tapi per minggu. Oke, berapa? Per minggu itu Dikit sih pas itu. Kayaknya 50-an deh. sehari 70 kayaknya. Itu 7.000. Hah? 7.000. iya buat jajan, buat hangout sama temen sekalian pulang sekolah. Iya, aku udah dibawain bekal. Cuman kalau kan istirahat ada kayak 2 kali gitu kan. Terus kayak pulangnya ada ekskul lagi. Jadi kasih jajan. Jadi aku makan 2 kali double. Jadi udah bawa bekal, terus masih makan lagi. Atau enggak biasanya kayak aku tabung. Aku sisihin gitu buat kalau nanti jalan sama temen. Soalnya aku dapat uang jajan itu cuman ya itu 7.000 doang. Kalau di lain itu aku nggak pernah dapat uang jajan lagi gitu. Aku bisa habis 60.000 buat jajan doang. Biasa pulang sekolahnya tuh yang suka keliaran, jadinya habis. Itu emang setiap hari tuh. Daily lah jadi daily activities gitu kayak. Enggak, kalau nggak buat keluar ya buat beli baju. Setiap hari lu beli baju. Shopee online. Shopee. Dulu kan ada Shopee gak sih atau apa dulu? Atau IG ya dulu? Citra punya nggak temen yang nggak pernah jajan karena dia tuh setiap harinya bawa bekal? Ada, aku punya teman kayak gitu, tapi nggak tiap hari dia nggak tiap hari dia nggak jajan sih. Jarang jajan kayaknya ada. Tapi kalau misalnya nggak pernah jajan nggak ada sih. Insecure sih, kayak maksudnya dia kok bisa ya nahan buat gak jajan gitu. Jadi kayak aku tuh masih bisa jajan gitu, walaupun aku bekal, aku masih bisa jajan gitu. Sedangkan teman aku tuh bener-bener kalau udah dikasih bekal dia nggak jajan. Dan aku tuh kayak insecure aja, kok bisa ya dia makan bener-bener bekal doang gitu. Tipikal orang yang pinter biasa aja atau yang bandel di sekolah? Gak mau jawab lah. Biasa aja. Bandel. Emang muka aku kayak bandel, aku biasa aja sih. Ya aku pinter guys di sekolah, cuman aku nggak yang begitu nunjukin. Nggak aneh-aneh, nggak gimana-gimana. Di sekolah ya yang bener aja lah.
Enggak sih. Terus kalau misalnya aku telat, aku sekalian telatin sekalian aja. Waktu SMA tuh kan zaman-zaman Covid kan. Terus zaman Covid, Zoom. Aku jarang ikut kelas waktu zaman-zaman Zoom itu. Biasa kalau teman-teman ajak bolos ya aku ikut. Tapi kalau lagi nggak ngajak bolos ya aku belajar. Karena malas juga gitu nge-zoom. Bahkan sampai yang kayak Aku nggak mau sendirian, nggak ada temen di kelas ntar. Kayak misalnya teman-teman pada bolos, masa aku sendiri? Nggak mau. Misalnya aku telat 6:30 pas, itu aku disuruh ngoncekin bawang sampai jam 8. Jadi aku sekalian nongkrong di McD gitu. Dan gue mau minta pendapat lu nih, kira-kira lu tuh setuju gak sih kalau misalnya orang pintar itu pelit banget buat ngasih tahu gitu? Balik lagi ke dirinya sendiri sih. Enggak, itu yang nggak seberapa pintar. Iya, Kenapa punya pengalaman kah? punya. Coba cerita. Karena aku tuh punya temen 2 versi. Ada yang pelit untuk diri dia sendiri dan ada juga yang enggak. Tapi di aku juga ada dua-duanya. Karena kalau misalnya dia bener-bener pintar, dia nggak bakal ragu buat share jawabannya, karena mau seberapa orang di sekelilingnya tahu jawabannya dan lain-lain, nggak bakal nilainya lebih bagus daripada dia. Terus kayak waktu itu ada teman-teman aku yang lain tuh bener-bener nggak bisa juga. Jadi aku nanya ke anak pinter. Aku nanya gini, wah bagi jawaban dong. Dia jawab. Aku nanya, bisa gak? Nggak bisa nih, kayaknya nilai gue jelek. Jadi buat yang kayak masih pelit-pelit itu, kataku karena dia emang nggak sepinter itu, jadi dia takut kesaing gitu loh. Yang beneran pinter pasti nggak takut kesaing. Tahu ruang BK nggak itu apa? tahu. Tahu guys. Tahu. Apa? Nggak tahu sih kepanjangannya apa, tapi aku sering masuk BK. Kayaknya konseling. Yes, B-nya. Nggak tahu. Bimbingan konseling? Ah iya, bimbingan konseling. Oh iya, bimbingan konseling deh. Ya, oke. Lu pernah masuk BK? Pernah. Pernah. Tapi nggak sendiri. Ya. Pernah masuk BK tapi lagi bimbingan konseling aja. Aku pernah ke BK gara-gara berantem sama guru. Soalnya kayaknya udah sering gitu dan masuknya nggak pernah sendiri, masuknya selalu ramean gitu loh sama teman-teman. Izin ke toilet tapi malah ke kantin. Enggak, pas itu kayak pelajaran English gitu kan. Terus gurunya tuh kayak lagi bete. Terus habis gitu pokoknya aku tuh dimarahin tapi bukan sesuatu yang aku lakuin kan. Ya udah aku bakal kayak ngejawabin terus gitu. Terus kayak dia, ya udah ke BK sana gitu. Bimbingannya tuh kayak dipanggil gitu satu-satu. Jadi kayak bukan aku yang mengajukan diri untuk kesana gitu. Seru tahu, karena biasanya guru BK tuh baik-baik kan. Terus kita kayak biasanya nongkrong di sana. Pernah pacaran nggak sama temen SMA? Pernah. Pernah. Pas banget nih. Gak ada, sumpah. Aku SMA gak pernah pacaran. Terus gak ada yang deketin juga pas SMA. Nggak pernah. Dari luar sekolah iya. Tapi kalau di sekolah itu nggak ada sama sekali. Sama sekali. Kakak kelas pernah, tapi kalau teman sekelas nggak pernah. Kan aku sama dia tuh backstreet kan. Jadi kita tuh bener-bener yang ngumpet-ngumpet. Kayak kalau misalkan aku pulang eskul, dia jemput. Kayak gitu-gitu sih. Kayak pernah kita tuh jalan berdua bareng. Tapi kayak gak gimana-gimana, kayak jalan biasa aja gitu. Terus ke bawah, terus semua orang tuh kayak pada lihat-lihat gitu loh. Kayak, ah serius Citra gitu-gitu. Kayak gitu sih. Karena kan posisinya aku sama orang itu bener-bener gak kenal. Kayak temenan juga enggak gitu sama orang baru gitu. Karena aku punya crush. Terus crushku tuh kayak, sebenarnya aku tuh gak telat. Aku tuh gak telat 5 kali, misalnya aku telat 3 kali. Tapi aku tahu pas itu crushku tuh lagi diskors tanggal sekian. Jadi aku sengajain kayak, oh, aku makan di kelas atau aku gak pakai dasi. Jadi aku udah mencapai 50 poin, terus kita skors bareng. Kita tiap istirahat tuh sering banget berduaan di depan lift gitu. Berduaan di depan lift. Bukan di depan lift gitu, maksudnya di depan lift tuh ada kayak kursi. Bukan diem gini doang. Tiap istirahat tuh sering ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus kayak zaman-zaman dulu tuh kalau apa namanya ini? Sentuhan fisik itu kayak masih wow banget gitu, kayak kesemsem sendiri gitu. Dan dulu kita tuh sering banget kayak nyebutnya tuh isi energi gitu. Jadi kalau istirahat tuh kita tuh menempelkan jari dengan jari gitu kayak. Sejauh ini kangen gak sama teman-teman SMA lu? Kangen banget. Apalagi kan mereka kan di Surabaya, terus aku di Jakarta, jadi kangen pun nggak bisa ketemu gitu. Kangen banget. Kangen karena asik. Terus kelasku nih kelas IPA tapi kayak paling nakal gitu. Gak ada satu guru pun yang belum marah di kelasku.
Kangen, aku kangen banget. Kayak maksudnya aku tuh jujur susah banget dapetin teman SMA yang cocok. Susah banget, dan aku baru dapetin itu akhir-akhir ini jujur sebenarnya. Jadi aku kangen sih, kayak maksudnya main, ngobrol bareng, ngerjain tugas bareng, gibah bareng, itu seru sih. Ya, thank you udah support, dan sekarang aku masih kangen sampai sekarang. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi. Love you. Udah love you doang. Iya, ayo main lagi. Aku mau ngucapin kayak thank you so much buat kalian yang udah baik, yang udah mau temenan, yang udah mau support aku juga. Kayak thank you banget, karena gak ada kalian tuh mungkin masa SMA aku tuh kayak hampa aja gitu, kayak gak ada warnanya gitu guys. Jadi thank you buat kalian. Apa ya? Ya sering kumpul-kumpul lagi, terus kayak apa ya, pengen kumpul aja sih, karena habis SMA kan kuliah itu kita nggak ada yang satu kelas, beda jurusan semua, beda kuliah semua, pengen kumpul-kumpul lagi. Terus kayak semoga kalian jadi pribadi yang lebih baik, semoga kalian sukses terus ke depannya. See you on top. Bye-bye. Halo Bigetropers, thank you buat kalian yang udah menonton konten Bigetron TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nantikan terus konten-konten selanjutnya di Bigetron TV. Bye-bye!